Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus sudah dekat Yerusalem. Orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, seorang pegawai menerima penghargaan dari perusahaan setempat di mana ia bekerja.
Perusahaan memberikan dia kenaikan gaji dan jabatan sekaligus. Ketika diselidiki, ternyata ia seorang pegawai yang bertanggung jawab. Ketika pimpinannya sedang keluar kota, ia tetap datang tepat waktu dan tidak berlaku curang. Berbeda dengan salah seorang teman yang malas-malasan saat pimpinannya pergi. Sikap para pegawai rupanya diawasi oleh pimpinan, meski berada jauh dari perusahaan itu. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bacaan Injil hari ini mengemukakan kesetiaan dalam tanggung jawab. 3 orang hamba yang diberi tanggung jawab memiliki penafsiran berbeda terhadap uang mina. Orang yang pertama dan kedua mencoba bertanggung jawab dan mengembangkannya. Hasilnya mereka memperoleh reward dari tuannya. Penghargaan yang mereka peroleh adalah tanggung jawab. Sedangkan orang yang ketiga tidak mau mengembangkan uangnya. Ia hanya mati ketakutan terhadap tuannya. Ia pun memperoleh hukuman karena kurangnya rasa tanggung jawab dan tidak bersyukur. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Tuhan dalam kisah tersebut adalah Allah yang telah memberikan uang mina kepada kita. Uang mina itu adalah karunia dari Allah. Kita melihat Allah yang memberikan anugerah, bukan sikap kejam Tuhannya atas hambanya dalam kisah Injil ini. Allah ingin kita bertanggung jawab atas berbagai anugerah yang dicurahkan bagi kita. Setiap manusia memiliki variasi anugerah. Ada yang memperoleh anugerah kepemimpinan, anugerah berkomunikasi, anugerah mengajar, dan lain-lain. Anugerah itu hendaknya kita syukuri. Kita kembangkan anugerah itu untuk karya-karya cinta kasih. Seperti dalam perumpamaan, ada yang mendapat 10 menghasilkan 10. Demikianlah jika kita harus berjuang mengembangkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Disinilah kita dituntut untuk mewujudkan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bila kita tidak melakukannya, kita akan menerima hukuman seperti orang yang tidak mengembangkan mina itu. Akan tetapi saudara-saudariku yang terkasih, bila kita setia dan bertanggung jawab, kita akan menerima tanggung jawab yang lebih besar dari Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, mari kita melihat sejenak ke dalam diri kita masing-masing. Apakah aku menyadari karunia yang aku terima dari Allah? Apakah aku bertanggung jawab dan setia atas karunia tersebut? Dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa mengaktualisasikannya. Misalnya, bila kita memiliki anugerah untuk menjadi penengah dalam suatu konflik, sebagai seorang Kristiani, kita sudah selayaknya membantu menyelesaikan banyak masalah, bukan menutup mata atau pura-pura tidak tahu. Jika kita mampu melakukannya, percayalah Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi pewarta di tengah dunia yang terus menjauh darinya. Semoga doa-doa, niat baik, dan rasa tanggung jawab kita menjadi pujian bagi Allah selama-lamanya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau senantiasa memberikan teladan bagi kami, putra-putrimu. Kami syukuri untuk semuanya itu. Semoga sikap tanggung jawab-Mu atas perutusan dan pengorbanan-Mu membantu kami memahami arti tanggung jawab yang sesungguhnya. Utuslah Roh Kudus dalam diri kami masing-masing, khususnya pada hari ini, agar kami mampu bertanggung jawab atas anugerah yang telah kami peroleh dari kemurahan hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.